Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wagiran selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa SD, dan tak lupa kepada teman-temanku semua yang berbahagia. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran kooperatif. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri Duratul Kuliah, yang kedua ada Mbak Dia Malaka Syakila, dan yang ketiga ada Mbak Gabriela Sandang. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu konsep dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok yang heterogen. Yang dimaksud heterogen di sini yaitu perbedaan dalam latar belakang, jenis kelamin, perbedaan ras, bahkan mungkin perbedaan etnisitas. Lalu selanjutnya, 4 karakter yang menjadi ciri khas model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, pembelajaran secara berkelompok atau tim. Yang kedua, berdasar pada manajemen kooperatif yang memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi manajemen sebagai perencanaan, sebagai organisasi, dan sebagai kontrol. Lalu yang ketiga, kemauan bekerja sama dalam konteks pembelajaran kooperatif. Dan yang keempat, keterampilan bekerja sama. Lalu karakteristik model pembelajaran kooperatif, yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar, setiap anggota tim juga harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif, di mana manajemen kooperatif ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai perencanaan pelaksanaan pembelajaran kooperatif, di mana di sini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi manajemen sebagai organisasi, yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Lalu yang ketiga yaitu fungsi manajemen sebagai kontrol, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan melalui bentuk tes maupun non-tes. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Lalu yang karakteristik terakhir yaitu keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama di sini dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu 3 keterampilan kooperatif. Ada 3 tingkatan, yaitu tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Dalam tingkat awal, kemampuan yang harus dikuasai yaitu menggunakan kesepakatan, menghargai kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, berada dalam kelompok, berada dalam tugas, mendorong partisipasi, mengundang orang lain untuk berbicara, menyelesaikan tugas pada waktunya, dan menghormati perbedaan individu. Lalu keterampilan kooperatif tingkat menengah. Yang pertama, menunjukkan penghargaan dan simpati. Yang kedua, mengungkapkan ketidaksetujuan. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Yang keempat, bertanya. Kelima, membuat ringkasan.
keenam menafsirkan, ketujuh mengatur dan mengorganisir, kedelapan menerima tanggung jawab, yang terakhir mengurangi ketegangan. Lalu keterampilan tingkat mahir, keterampilan kooperatif tingkat mahir meliputi mengelaborasi, memeriksa dengan cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan, dan berkompromi. Lalu selanjutnya yaitu langkah model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif ada 6 tahapan atau 6 langkah yang harus dilakukan oleh guru. Tahap yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Di sini, guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pelajaran dan menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari dan memotivasi siswa belajar. Tahap yang kedua yaitu menyajikan informasi. Pada tahap ini, guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Tahap yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Pada tahap 3 ini, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok-kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok agar melakukan transmisi secara efektif dan efisien. Lalu tahap yang keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Pada tahap 4 ini, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Lalu tahap yang kelima yaitu evaluasi. Pada tahap 5 ini, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Tahap yang terakhir atau tahap ke-6 yaitu memberikan penghargaan. Pada tahap ini, guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Ada 5 prinsip dalam pembelajaran kooperatif. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ketergantungan positif atau positif independent. Yaitu, dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Tanggung jawab perseorangan yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu interaksi tatap muka atau face-to-face promotive interaction, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Prinsip yang keempat yaitu partisipasi dan komunikasi atau participation communication, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip yang terakhir yaitu evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Oke, baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dia Malaka Syakila. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu ada prosedur pembelajaran kooperatif. Prosedur pembelajaran kooperatif di sini ada 4, yaitu yang pertama penjelasan materi. Penjelasan materi merupakan tahapan penyampaian pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan tahapan ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Kemudian yang kedua ada belajar kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi. Siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok. Tes individu akan memberikan penilaian kemampuan individu, sedangkan kelompok akan memberikan penilaian pada kemampuan kelompoknya. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan dari keduanya dan dibagi 2. Nilai setiap kelompok memiliki nilai yang sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan karena nilai kelompok adalah nilai bersama dan dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota kelompoknya. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengakuan tim.
Di sini berlangsung penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberi penghargaan atau hadiah dengan harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif ini pada kelompok kami akan dijelaskan 6, yaitu yang pertama ada model STAD, kemudian model Jigsaw, model Group Investigation, model struktural, model TGT, dan model Make a Match. Di sini saya akan menyampaikan model yang pertama, yaitu model Student Team Achievement Division atau STAD. Model ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. STAD merupakan metode generik tentang pengajak tertentu. Guru menggunakan pelajaran dan materi mereka sendiri. Dengan model ini, siswa itu berkesempatan untuk berkolaborasi dan elaborasi, bertukar jawaban, mendiskusikan ketidaksamaan, saling membantu, dan berdiskusi. Dalam menumbuhkan kreativitas siswa dalam mencari solusi pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran. Dari kesempatan-kesempatan tersebut, tentunya di saat bertukar jawaban maupun saling membantu tidak berlaku ketika siswa sedang dalam pembelajaran individu. Hal tersebut berlaku ketika siswa dalam pembelajaran secara berkelompok. Selanjutnya ada langkah pembelajaran STAD. Yang pertama yaitu penyampaian tujuan dan motivasi. Penyampaian tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu pembagian kelompok. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri 4-5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas atau keberagaman, baik dalam prestasi akademik, gender, ras, atau etnik. Kemudian yang ketiga yaitu presentasi dari guru. Guru menyampaikan materi pelajaran terlebih dahulu, menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut, serta pentingnya pokok bahasan tersebut yang akan dipelajari. Guru juga memberi motivasi siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses pembelajaran, guru dibantu oleh media, demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa, tugas dan pekerjaan, serta cara-cara mengerjakannya. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan belajar dalam tim atau kerja tim. Siswa belajar dalam berkelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua anggota menguasai masing-masing memberikan kontribusi terhadap kelompoknya. Selama tim bekerja, guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan, dan bantuan apabila diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri yang penting dari STAD. Kemudian yang kelima yaitu ada kuis. Pemberian kuis tentang materi yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Siswa diberikan kuis secara individual dan tidak dibenarkan bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa secara individu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan memahami bahan ajar atau materi yang diajarkan pada hari ini. Guru menetapkan skor batas penguasaan untuk setiap soal sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu ada penghargaan prestasi tim. Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan memberikan angka rentang 0 sampai 100. Next, Mbak. Dalam pemberian rentang ini, guru juga ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu menghitung skor individu seperti yang terlihat pada tabel. Apabila lebih dari 10 poin atau di bawah skor dasar 0 poin, 10 sampai 1 poin di bawah skor dasar poinnya 10, skor 0 sampai yang keempat lebih dari 10 poin di atas skor dasar atau pekerjaan sempurna diberikan skor 30 poin. Kemudian yang kedua yaitu menghitung skor kelompok. Skor dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor perkembangan individu anggota kelompok dan membagi sejumlah anggota kelompok tersebut sesuai dengan rata-rata skor perkembangan kelompok. Seperti yang terlihat pada layar, yaitu ada nomornya, rata-rata skor, dan kualifikasinya.
Kemudian yang ketiga ada pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok. Setelah masing-masing kelompok atau tim memperoleh predikat, guru memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan prestasinya. Prestasi ini juga ditentukan kriterianya oleh guru. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada keunggulan STAD. Untuk keunggulannya yang pertama, pembelajaran kooperatif ini membantu siswa mempelajari isi materi pembelajaran yang sedang dibahas. Adanya anggota kelompok lain yang menghindari kemungkinan siswa mendapatkan nilai rendah karena dalam pengetesan lisensi siswa dibantu oleh anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga, menghasilkan capaian belajar siswa yang tinggi, menambah harga diri siswa, dan memperbaiki hubungan dengan teman sebaya. Karena tadi sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan heterogenitasnya. Kemudian yang keempat ada hadiah atau penghargaan sebagai dorongan. Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan diberikan kepada kelompok yang mencapai hasil yang paling tinggi. Kemudian yang kelima, siswa yang lambat berpikir dibantu menambah ilmu pengetahuannya. Pembentukan kelompok kecil memudahkan guru memonitor siswa dalam belajar bekerja sama. Next, Mbak. Selanjutnya ada kelemahan STAD. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD bukanlah obat yang paling mujarab untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok kecil. Yang kedua, adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berpikir tidak dapat berlatih belajar mandiri. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama sehingga target pencapaian kurikulum tidak dapat dipenuhi. Kemudian yang keempat, tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara tepat. Kemudian yang kelima, penilaian terhadap individu dan kelompok serta pemberian hadiah menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya. Karena bisa saja mungkin namanya anak-anak kalau kelompok yang lain ada yang mendapat reward terus kelompoknya tidak kan timbul ada keirian seperti itu. Kemudian yang terakhir, kelompok hanya melibatkan mereka yang mampu memimpin dan mengarahkan mereka yang kurang pandai dan kadang-kadang menuntut tempat yang berbeda-beda dan gaya-gaya mengajar yang berbeda-beda juga. Selanjutnya model yang kedua yaitu ada model jigsaw. Model ini dikembangkan oleh Elion Aronson dan teman-temannya. Gergaji ukir atau juga bisa diartikan sebagai puzzle atau teka-teki menyusun gambar. Pola gergaji atau zigzag maksudnya itu siswa melakukan satu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Model kooperatif ini menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dapat menyampaikan informasi kepada kelompok lain. Siswa-siswa ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam dua hal, yaitu yang pertama, belajar dan menjadi ahli dalam subtopik bagiannya. Kemudian yang kedua, merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompok semula. Kemudian ada pengaruh positif model pembelajaran jigsaw. Yang pertama yaitu meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, dapat digunakan mencapai taraf penalaran tingkat tinggi. Kemudian yang keempat, mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik atau kesadaran individu. Kemudian yang kelima, meningkatkan hubungan antar manusia yang heterogen. Yang keenam, meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong. Yang ketujuh, meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif. Yang kedelapan, meningkatkan harga diri anak. Yang kesembilan, meningkatkan sikap positif guru. Dan yang terakhir, meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah. Kemudian ada langkah pembelajaran jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan ke dalam 1-5 anggota tim. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari tim yang berbeda telah mempelajari bagian atau subbab yang sama, bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka.
Kemudian yang kelima, setelah diskusi selesai, sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai. Dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Kemudian yang keenam, tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang ketujuh, guru memberi evaluasi. Dan yang kedelapan, penutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Gabriela Sandang. Ya, selanjutnya adalah model ketiga, yaitu investigasi kelompok atau group investigation. Strategi belajar kooperatif GI dikembangkan oleh Shlomo Sharan dan Yael Sharan. Secara umum, perencanaan pengorganisasian kelas dengan menggunakan teknik kooperatif GI adalah kelompok dibentuk oleh siswa itu sendiri dengan beranggotakan 2-6 orang. Tiap kelompok bebas memilih subtopik dari keseluruhan unit materi atau pokok pembahasan yang akan diajarkan. Kemudian membuat atau memamerkan laporannya kepada seluruh siswa untuk berbagi dan saling tukar informasi temuan mereka. Nah, adapun implementasi strategi belajar kooperatif GI dalam pembelajaran, yang pertama adalah mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok, atau para siswa menelah sumber-sumber informasi atau memilih topik. Nah, yang kedua adalah merencanakan tugas-tugas belajar direncanakan bersama-sama oleh para siswa dalam kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga adalah melaksanakan investigasi atau siswa mencari informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Nah, yang keempat adalah menyiapkan laporan akhir. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial. Tidak kelihatan ke bawahnya. Pesan esensialnya. Yang kelima adalah, belum selesai. Oke. Nah, yang kelima adalah mempresentasikan laporan akhir atau persentase dibuat untuk keseluruhan kelas dalam berbagai macam bentuk. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Para siswa berbagi mengenai balikan terhadap topik yang dikerjakan, kerja yang telah dilakukan dan pengalaman. Selanjutnya Mbak Ul. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Yang pertama adalah membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari kurang lebih 5 siswa. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan terbuka yang bersifat analitis. Dan yang ketiga adalah mengajak setiap siswa untuk berpartisipasi menjawab pertanyaan kelompoknya secara bergiliran searah jarum jam dalam kurun waktu yang disepakati. Nah, yang keempat adalah model make a match atau membuat pasangan. Metode ini dikembangkan oleh Lorna Karen pada tahun 1994. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Penerapan metode ini mulai dengan teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya. Siswa yang dapat mencocokkan kartu diberikan. Selanjutnya adalah langkah-langkah model match atau membuat pasangan. Yang pertama adalah guru menyiapkan beberapa kartu yang berisikan beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, atau satu sisi kartu soal dan sisi sebaliknya berupa kartu jawaban. Nah, yang kedua adalah setiap siswa mendapat satu kartu memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Dan yang ketiga adalah siswa mencari pasangan yang cocok dengan kartunya, kartu soal atau kartu jawaban. Nah, selanjutnya adalah siswa dapat mencocokkan kartu sebelum batas waktu diberi poin. Dan yang kelima adalah setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dan yang model yang kelima adalah model TGT atau Team Games Tournaments. Dalam TGT, siswa memainkan permainan mereka masing-masing. Nah, TGT sendiri itu adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku kata dan ras yang berbeda. Permainan dalam TGT dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka tiap siswa.
Nah, selanjutnya adalah 5 langkah tahap dalam model 3T sendiri, yaitu yang pertama adalah tahap penyajian kelas atau kelas presentation. Yang kedua ada belajar dalam kelompok atau teams. Yang ketiga permainan atau games. Yang keempat pertandingan atau turnamen. Yang kelima ada penghargaan kelompok atau team recognition. Selanjutnya. Nah, yang keenam adalah model struktural. Nah, dalam model menurut pendapat Spencer dan Miguel Kagal bahwa terdapat 6 komponen utama di dalam pembelajaran kooperatif pendekatan struktural. Keenam komponen ini sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur dan konstruk yang berkaitan. Premis dasar dari pendekatan struktural adalah bahwa ada hubungan kuat antara yang siswa lakukan dengan yang siswa pelajari, yaitu interaksi di dalam kelas telah memberikan pengaruh besar pada perkembangan siswa pada sisi sosial, kognitif, dan akademisnya. Nah, yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar. Ada 4 prinsip dasar yang penting untuk pendekatan struktural pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama adalah interaksi serentak, partisipasi sejajar, intervensi positif, dan akuntabilitas perseorangan. Yang selanjutnya adalah pembentukan kelompok, pembentukan kelas. Kagan membedakan 5 tujuan pembentukan kelompok dan memberikan yang tepat untuk masing-masing. Kelima tujuan pembentukan kelompok itu adalah agar dikenal identitas kelompok, yang kedua identitas kelompok, yang ketiga dukungan timbal balik, menilai perbedaan dan mengembangkan sinergi. Dan yang bagian D adalah ke kelompok. Kelompok belajar kooperatif memiliki identitas kelompok yang kuat, yang idealnya terdiri dari anggota yang berlangsung lama. Kalian membedakan 4 tipe kelompok belajar tersebut. Yang pertama adalah kelompok heterogen, kelompok acak, kelompok minat, dan kelompok bahasa homogen. Selanjutnya adalah tata kelola. Tata kelola dalam kelas kooperatif ditekankan adanya interaksi siswa dengan siswa. Untuk itu, manajemen melibatkan berbagai keterampilan berbeda. Beberapa dari perhatian manajemen diperkenalkan bersamaan dengan pengenalan kelompok, termasuk susunan tempat duduk, tingkat suara, pemberian arahan, distribusi dan penyimpanan materi kelompok, serta metode pembentukan sikap kelompok. Dan yang terakhir adalah keterampilan sosial. Struktur natural approachment untuk memperoleh keterampilan sosial menggunakan 4 alat, yakni peralatan, struktur dan penstrukturan, dan refleksi dan waktu. Selanjutnya, nah, adapun perbandingan dari karakter model pembelajaran kooperatif, yaitu STAT, Jigsaw, Investigation, dan Struktural. Untuk tujuan kognitifnya sendiri, dalam model pembelajaran STAT, informasi akademik sederhana. Nah, kalau Jigsaw itu informasi akademik sederhana juga. Dan dalam model pembelajaran investigasi grup kelompok, informasi akademik tingkat tinggi, dan keterampilan inquiry. Sedangkan untuk model pembelajaran struktural, informasi akademiknya juga sederhana. Sedangkan pada bagian tujuan sosial, untuk STAT sendiri kerja kelompok dan kerjasama. Kalau Jigsaw, kerja kelompok dan kerjasama. Investigasi kelompok itu kerjasama dalam kelompok kompleks. Dan struktural itu keterampilan kelompok dan keterampilan sosial. Selanjutnya adalah struktur tim. Untuk STAT sendiri, kelompok belajarnya heterogen dengan 4-5 orang anggota. Untuk Jigsaw, kerja kelompok dan kerjasama. Untuk investigation kelompok itu kelompok belajar dengan 5-6 anggota homogen, dan struktural itu bervariasi berdua, bertiga kelompok dengan 4-6 anggota. Nah, yang selanjutnya adalah pemilihan topik pelajaran. Untuk STAT biasanya guru yang memilihkan topik pelajaran, sedangkan Jigsaw sama dengan STAT dan investigasi kelompok dan struktural sama, biasanya guru yang menentukan topik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah tugas utama. Untuk model pembelajaran STAT, siswa menggunakan lembar kajian dan saling bantu untuk menuntaskan materi belajarnya.
Untuk jigsaw, siswa menyelidiki materi di kelompok ahli dan membantu anggota kelompok asal mempelajari semua materi. Nah, sedangkan kalau investigasi kelompok sendiri, siswa menyelesaikan inquiry kompleks. Dan struktur siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sosial dan kognitif. Selanjutnya adalah bagian penilaian. Untuk bagian penilaian sendiri yang untuk start ini tes mingguan. Nah, kalau jigsaw sendiri bervariasi dapat berupa tes mingguan. Terus kelompok itu menyelesaikan proyek menulis laporan dapat menggunakan tes esai. Dan untuk struktural juga bervariasi. Dan yang terakhir adalah pengakuan. Pengakuan pada model pembelajaran start, lembar pengetahuan dan publikasi lain. Sedangkan untuk jigsaw itu publikasi lain. Nah, untuk investigasi kelompok, lembar pengetahuan dan publikasi lain, dan yang terakhir struktural bervariasi. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.